Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Oke, halo selamat sore semua buat teman-teman semua yang nyaksiin di Facebook Live-nya Pijar TV pada sore hari ini. Kembali lagi di Selasa Berbagi bersama saya Jok Tavianus dan ada 4 cowok ganteng ya sore hari ini. Kalau biasanya kita boy band. Bukan boy band. Lagi makan, woy. Kenapa ada yang makan kesian? Bukan vektor lagi makan. Aduh. Yang muat. Oke, ada 4 cowok ganteng yang pastinya kita semua di sini buat nemenin kamu semua di sore hari kamu, atau mungkin udah malam ya kalau waktu Indonesia Timur saat ini ya, jam 7 malam saat ini. Tapi kita percaya bahwa dimanapun kamu berada, ini saatnya kamu untuk berbagi untuk sesama teman kamu, tetangga kamu, ataupun orang-orang yang sedang membutuhkan sekitar kamu. Oke, kalau gitu langsung aja saya mau kasih sesuatu bahwa Selasa Berbagi ini adalah tempat di mana kita ingetin kamu semua untuk kita mau berbagi. Dan Saudari akan men-share. Wih, langsung ya. Oke, saatnya kita tuh berbagi. Dan kita ingetin kamu juga untuk kita nggak cuma sekedar ngerti bahwa keselamatan buat kita aja, tapi juga keselamatan juga buat orang sekitar kita. Dan itu juga yang dilakukan oleh Pijar TV. Pijar TV mau ingetin kita semua untuk bareng-bareng nyebarin Injil, karena Pijar TV menyiarkan kabar baik ke seluruh pelosok Indonesia, supaya saudara-saudara kita yang ada di pelosok bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui setiap tayangan-tayangan Pijar TV. Setiap donasi yang teman-teman kasih, yang teman-teman bisa bagikan, dan kamu kalau kamu jadi donatur, akan diberikan juga untuk Pijar TV bisa membuat program-program yang pastinya akan menjangkau. Langsung aja donasiin dana kamu ke BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia, seperti nomor yang sudah tertera di layar kamu saat ini ya, 5055182121. Dan kita juga mengingatkan kamu semua, saatnya juga teman-teman, kamu bisa saksikan Pijar TV ini di Transvision dan juga melalui streamingnya di www.pijar.tv. www.pijar.tv. Dan kalau misalnya kamu saat ini juga mungkin lagi nyaksiin Selasa Berbagi, kamu mungkin punya problem yang sama seperti tema kita hari ini, atau mungkin juga kamu ingin didoakan, ada tim Pijar TV yang siap untuk melayani kamu. Kamu silakan WhatsApp ke 0813-870-7055. Ya, kamu bisa scan QR code-nya di layar ini, ataupun kamu juga bisa langsung WhatsApp ke nomor yang sudah tertera di layar. Dan teman-teman juga saat ini, saya juga mau ngajak kamu semua, teman-teman, untuk datang ke online shop-nya Pijar TV. Mampir ke online shop Pijar TV, di Tokopedia ataupun Shopee, kamu bisa dapetin barang-barang dari Pijar TV, ada merchandise Pijar TV yang kamu bisa dapetin. Oke, teman-teman, kita balik lagi ke Zoom. Kalau biasanya kita ada di studio Pijar TV, kita syuting di studio Pijar TV. Saat ini kita balik lagi ke Zoom karena ya itu katanya kantor bukan studio, Mas. Ya, come on. Ya, kita balik lagi ke Zoom karena saat ini kamu tahu juga angka-angka kena COVID saat ini semakin tinggi, dan ada himbauan pemerintah yang minta untuk kita semua untuk bisa work from home lagi dan kantor dibatasi, ya kan? Sehingga kita juga mentaati kebijakan dari pemerintah, dan juga kita pengen Selasa Berbagi ini kan bukan tentang diri kita, tapi tentang orang lain. Kita juga pengen kita menjaga kalian semua, menjaga teman-teman sekitar kita juga agar terhindar dari penyebaran COVID-19 ya. Bukan hanya sekedar menjaga diri kita, tapi juga menjaga orang-orang sekitar kita. Itulah kenapa kita balik lagi ke Zoom. Semoga nggak mengurangi rasa keintiman kita. Keintiman. Kenapa keintiman? Karena hari ini kita mau ngebahas hal-hal yang berhubungan sama love. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tanggan. Pastor Chris seringnya terjadi di gereja karismatik ya. Kenapa emang? Yeah. Oh iya, dia gini-gini ya, dikit-dikit. Ya kalau gereja-gereja ortodoks, Protestan kan gak ada tepuk tangan, jadi mereka terhindarkan dari cinta. Alah. Oke teman-teman, kita ngomongin cinta
yang bertepuk sebelah tangan nggak ada, pasti dapat semua cintanya. Alah, itu kalau laler. Nah, mungkin gue kasih dulu ke Raguel dulu deh. El, lu kan salah satu orang yang ngegas tapi sayang. Nyambung. Buat lu sendiri, selama lu bawain acara itu, banyak nggak sih orang yang curhat tentang, aduh, Kak, gue tuh sebenarnya sayang sama orang ini, gue tuh cinta sama orang ini, tapi kok kayaknya dia tuh nggak tahu kalau gue tuh sayang sama dia. Atau mungkin orang udah masuk dalam relationship, gue udah pacaran udah lama sama dia, tapi kok dia masih gimana ya, kok kayaknya cocok aja sih sama gue gitu loh. Ya itulah, cerita-cerita yang orang tuh kayaknya cinta, sayang, tapi kayaknya cuma satu pihak aja, dan pihak yang lainnya kayaknya nggak merasakan sayang itu. Itu sering banget. Jadi itu mungkin peringkat 1 dan 2 lah dari kasus-kasus yang dialamin lah. Bertepuk sebelah tangan tuh biasa, dan rasanya kita semua kalau manusia normal tuh pernah ngalamin ya. Kayak rata-rata pernah ngalamin, maksudnya kayak kamu demen sama seorang, tapi seorang nggak demen sama kamu, kayak beda keyakinan. Kamu yakin dia dari Tuhan berkamu, dia enggak gitu maksudnya kan. Itu sering banget, dan itu sebenarnya sebuah realita yang kita perlu terima, bahwa kalau dari gue sendiri mempercayai bahwa itu realita yang kita perlu terima. Kenapa? Karena memang itu nyata dan banyak, dan nggak selalu itu salah kita. Pada waktu kita demen sama seorang dan mereka nggak ngerasain hal yang sama kayak kita, dimanapun itu, mau di gereja dan sebagainya, nggak sepenuhnya salah kita juga. Karena satu yang gue temukan, ini 2 hal. Satu, banyak orang bertepuk sebelah tangan, dan kedua, banyak dari mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Kenapa mereka bertepuk sebelah tangan? Kenapa El? Mereka nyalahin diri mereka sendiri. Mereka ngerasa, kok kayak apa gue kurang ya? Kok gue demen sama dia, tapi kok dia nggak demen sama gue? Apa gue kurang ini? Apa gue kurang ganteng? Kok muka gue kayak gini, badan gue kayak gini, pasti jadi kayak gini. Tapi sebenarnya nggak selalu. Lu ganteng, lu cantik pun tetap aja lu bisa bertepuk sebelah tangan. Ini penghiburan ya, buat yang wajahnya di bawah threshold, atau mungkin duitnya di bawah threshold, gitu maksudnya. Ini penghiburan untuk sekolah, kayaknya di bawah passing grade kali ya. Iya, jadi di bawah passing grade, nggak apa-apa maksudnya. Karena mau kamu ganteng, kamu cantik, kamu akan merasakan penolakan. Nah, soalnya kayak gini, ini idenya gini. Tuhan, Sang Pencipta, Sang Gembala Agung, Sang Ilahi, Firman Tuhan jelas bilang bahwa dia mengasihi manusia, tapi berkali-kali juga manusia nolak dia. Bahkan di kitab Kejadian pun, dia udah ngasih pilihan, kasarnya. Lu mau taat, atau lu mau ngambil buah pengetahuan yang baik dan jahat. Terbukti malah mereka menolak Tuhan, yang malah ngambil buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi prinsip gue selalu ngomong gini, Tuhan yang sempurna, mulia, luar biasa ditolak, apalagi kita kan, yang kayak remar-remar ginang ini. Jadi, ya udahlah, that's okay. It's part of life. Dan nggak selalu itu gara-gara kita kok. Bisa aja karena memang kita bukan tipenya dia, bisa aja memang dia lagi nggak seneng, dia lagi nggak emotionally available secara emosi, mungkin dia lagi baru putus, mungkin lagi ada masalah finansial, mungkin lagi ada luka di keluarganya, mungkin jadi nggak semua gara-gara kita nggak sepenting itu loh di hidup dia lah. Nggak gitu-gitu amat. Udah itu sih, itu yang gue pelajarin. Thank you El. Reni dulu, Ren, lu kan pelayanan anak muda nih di gereja lu, di komunitas lu kan. Kalau di gereja lu atau komunitas lu, cerita apa, kasus apa yang sering kali lu dengar yang berhubungan sama cinta yang bertepuk sebelah tangan? Cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Ya sebenarnya memang tadi apa yang El sudah katakan itu benar banget sih, bahwa kita harus menganggap di dalam percintaan gitu ya, suka-sukaan antar lawan jenis adalah suatu hal yang sangat wajar apabila ada yang satu suka, yang satu yakin, tapi yang satu nggak suka dan nggak yakin kayak gitu kan. Dan banyak hal sih yang banyak faktor yang bisa kita gali ya sebenarnya dari kasus cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu. Banyak faktor, salah satunya mungkin semakin kita juga menjalani kehidupan, lalu pernah mengalami yang namanya ditolak kayak gitu kan, kita bisa belajar dari kejadian-kejadian yang pernah kita lalui gitu. Dan beberapa mungkin juga ada yang cerita sama gue gitu ya tentang, Kak aku lagi suka nih sama cewek ini gitu,
tolong ini dong dikasih masukan, dibimbing gitu ya, didoakan supaya diterima, nggak sampai kayak gitu. Cuma mereka banyak minta advice juga. Gimana sih Kak kalau aku mau deketin cewek atau cowok seperti itu? Kebanyakan sih cewek ya, cowok ngedeketin cewek gitu. Pasti aku akan kasih beberapa tips and trick. Salah satunya pasti sebagai laki-laki kalau memang suka sama seseorang, ya lu harus inisiatif untuk kasih tanda kutip kode-kode ya kan, mulai dari kode yang lembut sampai yang keras kayak gitu kan. Untuk melihat nih reaksi dari yang kita sukai ini gitu, apakah dia merespon atau enggak gitu. Ada beberapa orang yang berpikir mungkin dengan tanda kutip ya strategi si cewek ini akan luluh juga nih, akan akhirnya menerima cintaku gitu. Kalau misalkan belum, ternyata wah berarti gue salah strategi gitu. Gue harus ganti strategi gue nanti next kalau cari pacar yang B gitu atau gimana. Jadi seakan-akan tuh caranya sangat menentukan gitu loh. Cara pendekatan sangat menentukan. Tapi gue belajar melihat kenyataan gitu, belajar realistis sih dalam memandang percintaan gitu ya, bahwa dulu tuh ada satu film yang gue suka sih, judulnya She's Not Just That Into You. Ini film percintaan gitu. Jadi wah, baru kok 2000-an gitu. She's Not Just That Into You. 20 tahun, bro. 2000-an udah 20 tahun. 2020 tahun yang lalu. Sorry. Itu angkatan kita gitu. Nah, di film itu tuh ada satu penjelasan sih bahwa kadang yang membuat seseorang itu nggak menerima cinta kita, itu bukan karena cara kita yang salah, atau karena faktor-faktor lain gitu yang membuat kita harus gimana gitu. Cuma sesimpel kayak dia emang nggak mau sama lu aja gitu. She's not just that into you gitu aja gitu. Dan kita harus seringkali kita capeknya itu karena udah 100% mencurahkan hati kita kepada seseorang, padahal ini masih PDKT gitu kan. Lalu akhirnya ditolak, langsung sakit hati gitu, dukun bertindak gitu kan. Dia ditolak, akhirnya frustasi, nggak bisa move on kayak gitu. Padahal kalau gue bilang sih di dalam PDKT itu nggak harus yang sampai terlalu tanda kutip main hati ya. Kita tuh lebih kayak lihat kondisinya kayak gimana, terus responnya dia kayak gimana gitu. Jadi kalau ternyata pada akhirnya orang tersebut tidak menerima cinta kita bertepuk sebelah tangan, kita nggak akan terlalu sampai seperti orang yang nggak bisa hidup lagi kayak gitu kan, udah kehilangan harapan hidup. Tapi kita akan belajar untuk oke, mungkin dia memang bukan yang dari Tuhan, aku akan move on, aku akan cari mungkin pasangan lain, cewek lain, bukan pasangan orang ya, maksud gue cewek lain yang masih available gitu. Dan baru bisa DKT lagi gitu. Jadi sebenarnya simple sih, nggak usah terlalu dibikin rumit dan akhirnya jadi stres sendiri kayak gitu. Hal yang wajar untuk mengalami penolakan gitu. Nah ini nabung banget, tau nggak apa yang tadi Randy bilang, Ren? Yang tadi pertanyaan-pertanyaan kali yang seringkali muncul gitu ya di kalangan komunitas lu gitu kan, yang lu layanin. Ternyata hal yang lu tanya ini, hal yang lu tadi share tadi, hal yang lu bagiin tadi, itu tuh juga adalah pertanyaan dari salah satu pemirsa FJR TV. Jadi ini ada pertanyaan yang mungkin sekarang gue mau nanya sama Dani deh. Minta Dani Om Dani untuk... Siapa Ahmad Dhani? Dani Gamadi. Oh, sorry. Baru ku sadari. Dia nanya gini, gimana sih caranya berdoa supaya orang yang saya suka juga suka banget sama saya? Karena kan gini, kalau Tuhan udah ngatur jodoh kita, bisa nggak saya minta supaya orang itu aja yang jadi jodoh saya? Pertanyaannya, apakah kalau saya bertindak seperti itu, apakah saya menentang ketetapan Tuhan saat saya punya keinginan untuk saya bisa milih jodoh saya sendiri? Ya, ini pertanyaan ada banyak nih. Jadi pertanyaannya, gimana caranya berdoa supaya orang yang saya suka juga bisa suka sama saya? Mungkin Dani punya 5 langkah berdoa untuk menjawab jodoh gitu kan ya. Apakah kalau misalkan minta seperti itu, apakah itu kita sedang menentang ketetapan Tuhan?
karena kita punya keinginan untuk bisa memilih jodoh kita sendiri. Monggo Om Dani. Ya, saya sih nggak percaya ya jodoh itu ditetapkan oleh Tuhan. Ada hal-hal yang ditetapkan Tuhan. Tuhan yang mengangkat dan menurunkan raja, Tuhan yang mengatur pemerintahan, misalnya ya, Tuhan yang mengatur hidup mati manusia, Tuhan yang mengatur keselamatan. Tapi ada hal-hal yang kecil yang berbeda yang nggak diatur Tuhan. Ya kematian juga salah satunya bisa diinterupsi oleh kita ya. Kita lagi pikir, coba gue lompat dari apartemen gue gitu misalnya kan ya, itu ya mati lah. Terus Tuhan bilang, ya tidak saya tetapkan kata Tuhan, tapi kamu mencoba, ya udah gue kasih. Nah jodoh juga pasti tidak ditetapkan Tuhan. Kenapa? Satu, jumlah populasi wanita sama pria aja nggak balance. Kalau itu ditetapkan Tuhan, kita bisa komplain dong. Kenapa saya orang yang nggak beruntung? Saya nggak dapat. Dua, kalau ditetapkan Tuhan. Orang yang poligami bagaimana? Dia nikah sama 3-4 orang. Apakah itu semua ditetapkan Tuhan? Misalnya kan? Atau ketika orang udah nikah lalu terjadi penganiayaan dalam rumah tangga. Terus dia bilang, ya mau gimana lagi? Misalnya ya, ini udah dikasih Tuhan. Ya udah ini sialnya saya dan jahatnya Tuhan. Gitu kan? Jadi itu kembali kepada pilihan. Apalagi di budaya-budaya ada dinikahkan dipaksa. Ada daerah tertentu kan ya perempuannya diculik dan setelah pulang dia statusnya sudah dinikahkan dengan laki-laki yang tidak kenal dan diculik dengan kekerasan gitu. Itu budaya adat mereka. Di daerah timur, daerah kota tertentu, provinsi tertentu terjadi seperti itu. Nah, apakah itu semua ditetapkan Tuhan? Jawabannya tentu enggak. Dan ada pilihan. Nah, kalau enggak, maka kan kita bisa membuat pilihan. Dan sebetulnya yang memilih kan bukan cuma kita. Si dia juga milih kan. Mau apa enggak. Kalau tadi kan doa kan, Tuhan tolong supaya dia mau. Dia juga doa, Tuhan tolong jauhkan pencobaan ini. Tuhan bingung, gue mesti denger yang mana. Udah lurus berdua dah kira-kira gitu. Jadi bisa nggak minta supaya dia jadi mau ke Tuhan? Ya nggak bisa. Karena dia juga punya hak prerogatif untuk memilih kan. Ya paling doanya apa ya? Ya boleh sih minta supaya dia juga mau sama kita. Tapi Tuhan bilang, gue nggak jamin. Tapi jangan maksa lu ya gitu. Terserah ceweknya gitu ya, mau apa enggak sama lu ya. Iya. Tapi ada masalah yang lebih kompleks sebetulnya. Yaitu gini. Gue adalah orang yang pro perempuan PDKT. Tentunya teman-teman di sini juga sebagian besar berpikir hal yang sama gitu kan. Karena kalau laki-laki bilang, aduh cinta gue bertepuk sebelah tangan, ya paling kan kita hibur, ya udah move on deh, atau enggak ya udah coba lebih keras lagi, atau udah dah coba lihat yang lain, mungkin yang menjadi sama dulu. Tapi masalahnya akan jadi lebih sulit ketika si perempuan yang nggak dapat jodoh yang berkualitas bilang, saya naksir sama si itu kak, tapi kok dia nggak ngelirik saya. Nah di situ hati saya ngerasa gimana ya gitu loh. Karena si perempuan ini bilang, iya kak, ada 3 laki-laki PDKT aku, sebut aja lah nama inisialnya Peter, Chris misalnya, satu lagi Subuk gitu ya misalnya. Tadi kan inisial ya? Inisial, ini inisial aja ya. Jadi orangnya tentu saja Peter, kalau ada penghidupan, ya. Subuk. Inisial lah ya. Tapi lalu si cewek itu bilang, tapi 3 cowok ini nilainya jelek di mata saya kak. Yang satu nilainya misalnya 7, 6,5, sama 6. Kamu maunya yang level berapa? Saya maunya level 9 kak. Tapi ya PDKT saya 3 ini. Haruskah saya menunggu seorang yang lain lagi? Ya, kayak Yohanes Pembaptis ngomongnya. Atau aku harus pilih yang terbaik daripada 3 yang kurang baik ini? Tentu kan jawaban kita, jangan mau dong kalau dapatnya cuma 6,5, cari yang 9. Terus dia bilang, tapi umurku sudah 37 tahun kak. Nah di sini masalah jadi lebih kompleks.
cintaku bertepuk sebelah tangan, yang deketin itu yang kurang oke, umurku udah 37 tahun. Nah, kalau saya, orang yang posisinya, ya PDKT-in aja cowok yang kamu rasa oke. Meskipun itu mungkin di budaya tertentu terasa bikin malu, terasa terlalu kayak nafsu, pinginnya dikejar ketimbang mengejar gitu kan. Tapi kalau aku posisi gitu, gimana kalau teman-teman cewek PDKT, buat aku gitu ya, gimana supaya dia mau sama kita? Kalau ini yang cewek yang ngomong, ya PDKT-in. Kalau cewek berdoa doang kan, Tuhan tolong supaya dia mau, Tuhan tolong supaya dia mau. Jadi kalau cewek ya, kalau cowok yang ngomong kan cowok tentu tinggal PDKT. Tapi kalau pertanyaan tadi ditanyakan oleh perempuan, nah maka aku sih jawabannya ya cewek silakan PDKT dengan cara-cara yang seperti yang bagaimana Mas Peter Smith? Kalau kelemparnya gitu. Tapi yang menarik tuh gini loh tadi. Dari tadi tuh pertanyaan yang paling menarik dari dia nih ya, selain dia minta cara doa yang mujarab untuk dapetin jodoh, sebenarnya yang paling menarik tuh pertanyaannya adalah ketika dia nanya, apakah kalau saya milih jodoh saya sendiri, itu tuh menentang ketetapan Tuhan atau enggak? Gitu loh. Karena kan gini, manusia itu kan bisa punya kehendak untuk bisa memilih. Satu hal itu, gitu kan. Tapi satu hal lagi kita tahu bahwa Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang benar dalam kehidupannya. Yang gitu. hidupnya berkenan kepadanya. Berasa lagi retreat. Iya. Nah, Apabila kita jatuh cinta. Udah cukup Den. udah. Bagian L itu ya. Gimana Om? Kalau dari Om Chris, gimana Om Chris bukan pastor nih? Tentang ketetapan Tuhan. Karena kan ada banyak cerita di Alkitab tentang ketetapan Tuhan. Tapi juga ada banyak cerita di Alkitab tentang bagaimana Tuhan juga sanggup untuk menyediakan jodoh pastilah gitu kan. Gimana menurut lu sendiri? Iya, kita perlu baca dari Kejadian sampai Wahyu untuk menyelesaikan masalah ini. Banyak ya. Oh iya, kan nggak harus berdasarkan satu ayat dan kemudian mengambil kesimpulan gitu kan. Nah. Kita harus lihat evidence-nya di pasal-pasal yang mana, kitab-kitab yang mana, dan kemudian sanadnya seperti apa, background-nya seperti apa. Kita perlu tahu. Gitu. Tapi justru menarik begini bahwa ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah provider, Tuhan itu bukan kayak Telkomsel atau provider itu bukan ya. Dan Tuhan menyediakan itu berarti termasuk pasangan kita siapapun itu ya Tuhan pasti sudah siapkan dan sediakan. Ya dong, harus diimani juga gitu kan. Mungkin agak sedikit beda dengan Bapak Dani Gamadi tadi ya, agak sedikit beda. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan menyediakan, artinya termasuk siapa pasangan hidup kita Tuhan sudah sediakan. Nah, menariknya adalah Tuhan kan tidak pernah memaksa. Sehingga keputusan selalu ada di tangan manusia. Ketika jodoh ada di tangan Tuhan, nggak seluruhnya benar. Jodoh di tanganmu karena kamu yang memutuskan. Jodoh kamu memutuskan. Nah, ada contoh yang menarik nih di Kejadian. Misal Ishak mencari jodoh itu kan. Ishak mencari jodoh itu kan. Itu contoh yang paling menarik. Ya kan, itu menarik karena bapaknya kan sudah memerintahkan Eliezer gitu kan. Ishaknya jadi juga nggak tahu gitu kan. Hanya dikasih tahu si Abraham cuma kasih tahu pergilah ke tempat sanak saudaraku berada gitu kan. Eliezer yang dapat tugas juga bingung ini karepnya bosku ini gimana nih. Semua perempuan yang model seperti apa gitu kan. Nah si Eliezer kan berdoa gitu kan. Atau berkata-kata nantilah kalau ada perempuan yang bertemu dan dia begini-begini gitu kan, dia menetapkan sebuah tanda, sebuah syarat gitu kan, syarat atau tanda. Jadi syarat atau tanda itu jadi bisa kita pakai juga. Nah akhirnya ketemu dengan Rebeka gitu kan. Nah sampai di sana ini menarik karena kemudian ketika Ribka dibawa pulang sama Eliezer, Ishak melihatnya dan dia jatuh hati kan. Nah itu dia jatuh hati. Nah itu berarti ada proses ketertarikan juga. Artinya Tuhan menyediakan, Ishak juga mengambil keputusan, Eliezer mengambil keputusan, dan ada syarat tadi. Udah disinggung sama Pastor Dani tadi. Ada syarat, kalau 3 syarat itu berarti kan aku inginnya seperti ini. Kita bisa
bisa ngomong seperti itu kan. Eliezer juga menetapkan nanti jodohnya itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bisa demikian. So nggak salah untuk percaya bahwa Tuhan menyediakan, itu nggak salah. Sehingga kita berdoa dan meminta kepada Tuhan itu. Dan kemudian lagi ini contoh yang tidak baik kan datang dari percintaannya Simpson dan semua orang perempuan di Kanaan gitu kan. Itu kan juga yang tidak contoh yang tidak bisa kita ikuti gitu kan. Alkitab itu penuh contoh yang bisa diikuti dan contoh yang tidak bisa diikuti. Si Simpson itu kan melihat perempuan atau apapun itu dan menginginkannya. Dia melakukan semua yang diinginkannya, ingin memiliki semua yang dilihatnya. Nah, itu berbeda. Padahal perempuan-perempuan yang itu semuanya tidak boleh, itu sudah sejak awal semuanya dilanggar oleh Simpson. Nah, ada dua contoh ini. Jadi menurut saya ya tidak masalah untuk percaya bahwa Tuhan telah menyediakan dan keputusan di diri kita ketika menentukan siapa yang kita deketin atau mengizinkan siapa yang mendekati kita. Itu akan menentukan karena keputusan yang kita ambil termasuk jodoh ini itu akan menentukan jalan hidup atau langkah hidup kita seterusnya. Benar. Apakah kita akan menciptakan neraka di bumi ataukah kita akan menciptakan surga di bumi? Pasangan yang kamu pilih untuk menjalani bersama-sama itu bisa menentukannya. Itu El. Gitu dah, gua gitu aja ngomongnya dah. Oke, thank you. Nah, ini dia makanya. Ternyata jawabannya dia, yang kita bisa kasih nih jawaban buat dia ini adalah, ini bukan masalah bahwa apa yang dia akan lakukan itu akan menentang ketetapan Tuhan, tapi sebetulnya memang Tuhan juga ngasih kebebasan untuk kedua pihak ini, kedua orang ini juga untuk mengambil keputusan, ya kan? Mengambil keputusan. Tuhan memang provide, Tuhan menyediakan, monggo kenalan, monggo silakan berkenalan, tapi tetap kita punya hak untuk bisa memilih. Tapi itu bukan berarti kita sedang menentang ketetapan Tuhan. Oke. Thank you. Benar, karena kita mesti bedain dekret Allah dengan kehendak Allah kan. Nah, betul. Kalau dekret Allah kan the decree of God, itu ketetapan artinya kan ya. Sudah ditetapkan sejak dalam kekekalan yang sifatnya kudus dan unchangeable, nggak berubah, dan bijak dalam wisdomnya Allah gitu kan. Tapi ada tulis kehendak Allah. Allah punya kehendak, tapi manusia bisa langgar. Manusia jatuh dalam dosa itu bukan didekretkan, bukan ditetapkan Allah manusia akan jatuh dalam dosa. Kehendak Allah semua manusia diselamatkan dan gak ada yang jatuh kan. Tapi bisa dilanggar karena kebebasan manusia bermain di area itu. Dan jodoh juga bilang bebas ya tadi Peter Chris bukan ya juga ngomong dengan tepat kan. Kita memilih kan. Tapi Allah bukan berarti tidak punya kehendak. Kayak Simpson, dia seakan-akan enggak, Allah punya kehendak. Allah maunya kita sama orang yang demikian. Jadi kalau kita lagi ada di relasi yang salah, mungkin Allah juga punya kehendak agar kita bubar sama dia. Tapi bukan ketetapan, ditetapkan ya, tapi ini dalam kehendaknya Allah. Jadi pertanyaannya tadi kan, apakah jodoh ditetapkan? Jodoh tidak masuk dalam dekretnya Allah, tapi dalam kehendaknya Allah. Kita cari kehendak hati Allah buat nyari ridhoi. Kan? Asik. Waduh, makin berat ini. Ngomongin jodoh, baru satu pertanyaan ini berat banget ini. Ya wis, tak break dulu sebentar ya. Kita lihat dulu satu pesan dulu berikut ini ya. Teman-teman ya. Yuk, mari. Sebentar. Sahabat Pijar, terima kasih untuk doa dan dukungan saudara sehingga program ini dapat disaksikan ke seluruh pelosok Indonesia. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan Pijar TV, partisipasi donasi saudara dapat dikirimkan ke rekening BCA yang tertera di layar kaca saudara dengan nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Kami sangat bersyukur atas partisipasi saudara. Seberapapun persembahan kasih saudara sangat memberkati pelayanan ini. Salam terang bagi Indonesia. Ya, tadi sudah diingetin semua bahwa kenapa? Ya? Tadi itu barusan contoh jodoh yang dijebak barusan ya. Contoh jodoh parah. Sama Radit.
Oke, lanjut. Ya, yang penting tadi jualan. Nggak ikut-ikut dit, Bukan masalah nggak jodohnya, tadi kita ikut-ikut lagi dit. ngomongin. Tapi dia ingetin kita semua bahwa selesai berbagi ini adalah waktunya untuk kita semua, yuk sama-sama kita berdonasi, sama-sama mendukung apa yang dilakukan oleh PJR TV untuk kita masuk ke rekening BCA 50558221 sama Yayasan Pelayanan Media Indonesia untuk kita mensupport apa yang dilakukan oleh PJR TV, menyebarkan kabar baik sampai seluruh pelosok Indonesia. Tapi ada juga yang penting bahwa saatnya juga untuk kamu diingatkan untuk kita berbagi kehidupan kita dengan orang-orang sekitar kita, supaya mereka juga bisa melihat bahwa ada orang yang peduli ternyata di sekitar mereka. Ada orang yang nggak cuma sekedar dari tetangga atau sekedar dari teman aja, tapi juga mereka adalah orang-orang yang memang peduli ketika mereka sedang membutuhkan pertolongan. Oke, jadilah orang yang dibutuhkan sama mereka. Oke, kita balik lagi untuk kita ngomongin tentang jodoh. Waduh, ini jodoh ini memang banyak banget ya hal-hal yang kita bisa lihat di sini. Dan juga ternyata ada ini loh, ada pertanyaan-pertanyaan yang udah muncul di Facebook ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nonton acara ini dan kamu misalkan, wah gue mau nanya nih, gue mau nanya sesuatu nih. Nah, langsung tanya aja ya. Oke, let's see. Ada komen dari Facebook dari Marhen Dion. Bacanya Marhen Dion kan ya? Marhain. Marahin Dion, salah apa Dion dimarahin? Oh, nama orang loh ini. Oke, gue ditolak sama gebetan gue karena rekan kerja gue, seorang cowok, ngejelekin dia dan memfitnah gue ke gebetan gue di belakang gue. Wah. Sampai gebetan gue tiba-tiba ngejauhin gue dan udah nggak lagi tegur sapa lagi, kayak orang yang udah nggak kenal aja gitu loh. Dan gue baru tahu setelah teman-teman deket gue di tempat kerja juga mulai ngejauhin gue. Ternyata rekan kerja gue yang cowok itu mulutnya bocor banget. Nah, pertanyaan. Pertanyaan. Bocor. Oke, pertanyaan. Ya. Apakah ini Kalau makan keluar lagi, makan keluar. Apakah ini adalah bentuk jawaban Tuhan dari doa-doa gua buat gebetan gua itu? Nah, kan tadi siapa yang ngomongin tanda? Petrus tadi ngomongin tanda kan? Mungkin itu adalah tanda. Kita minta tanda bisa. Nah, sekarang ini ada orang ngedeketin kita. Kan sering kali kita ngerasa kayak gitu kan. Ada gebetan, ada yang gebet kita nih, ada yang ngedeketin. Tiba-tiba ada rekan kerja lah gitu kan, ngebuat suasana malah jadi ricu di kantor, malah kita dijauhin. Jangan-jangan nih, hal kayak gini tuh sebenarnya tahan dari Tuhan nih untuk gua nggak jadi nama cowok itu mungkin memang bukan dari Tuhan. Setuju nggak sih sama hal kayak gitu? Atau mungkin sebenarnya masalahnya memang memang rekan kerja lu aja tuh nggak bener sebenarnya. Oke. Nggak ada hubungannya sama tanda dari Tuhan. Setuju. Pertanyaan berikutnya. Untuk membantu Marhen, gue akan share 2 hal. Weh, Sudah. Marhen kalau dengar tolong catat baik-baik ya. Nomor 1, kamu harus Kak. gini. Ya kak. Ini cowok, Marhen tuh gue ekspektasi cowok ya. Cowok, Pak. cowok Marhen Dion. Ya, siapa tahu namanya Marhaini Nani. Bro, belakangnya bro. Oke, gini. Poin gue gini. Justru mungkin lu perlu lihat dari sudut pandang berbeda. Karena perempuan yang hanya bisa dengar dari orang lain dan tidak suka mengklarifikasi ke orangnya, itu tidak pantas jadi jodoh lu. Berat. Iya dong. Lu butuh, kalau misalnya lu mau cari jodoh, lu cari orang yang bukan orang menghargai lu, orang peduli sama lu, orang yang kalau dengar berita di luar, dia akan nanya lu, ini kenapa? Are you okay with this? Konfirmasi. Enggak. Dia akan konfirmasi. Itulah perempuan yang bijak. Itulah perempuan yang baik. Kalau dia baru dengar selentingan dari orang, bahkan itu nggak ada bukti, cuma asumsi doang, dan dia langsung dengar, dia langsung pergi gitu aja, itu perempuan nggak layak. Sama kalau lu jadi seorang laki-laki, dan di posisi, begitupun di posisi sebaliknya, lu lagi PDKT sama seorang, tiba-tiba lu ada satu cewek ngomong lu di belakang, nih cewek gini, dan lu langsung keputer gitu, itu berarti lu juga bukan laki yang layak untuk dia. Jadi, kedewasaan di sini sangat penting. Jadi, kamu harusnya bersyukur bahwa ini perempuan dijauhkan dari kamu, karena ini perempuan jelas immature, kupingnya tipis. Sorry ya. Kupingnya agak tipis, dan dia terlalu mudah mendengar. Kenapa? Karena gini, kita berita itu bisa dengar dari mana aja, tapi kita perlu belajar mengklarifikasi. Itulah tanda kedewasaan, itulah tanda seseorang
perempuan itu atau seorang laki-laki itu bisa menjadi seorang yang bisa diandalkan. Kenapa? Karena in relationship akan seperti itu. Lu akan sering dengar kabar dari luar, lu harus belajar klarifikasi, belajar komunikasi, belajar negosiasi. Kalau dari awal aja udah kayak gitu, bagi gua baguslah, bersyukurlah. Dan juga memang teman-teman lu agak geblek juga sih. Kenapa lu hanya dengar dari satu sisi? Tapi marahin gue, usul saya kayak gini. Kamu tidak perlu jadi seperti mereka. Kamu bisa jadi terang dengan cara belajar menjadi orang yang bijak. Kalau misalnya ada berita kamu dengar, kamu jangan langsung telan. Belajar untuk kalau misalnya perlu klarifikasi dulu. Kalau misalnya itu bukan urusan kamu, bodoh amat. Karena semua orang selalu punya agenda saat menceritakan banyak hal ke kita. Bisa aja agendanya baik, bisa aja agendanya buruk. Kalau kita tahu betul tuh orang agendanya baik, nggak apa-apa, kamu coba dengar, kamu cerna dulu. Apalagi kalau kamu tahu dia peduli sama kamu. Tapi kalau misalnya kamu nggak tahu agendanya apa, tiba-tiba dia cerita ngejelek-jelekin, saya rasa kamu harus hati-hati. So, bagi saya, congratulations. Kamu dilepaskan dari sebuah drama. Tuhan, yang terbaik masih di depan. Semoga hati kamu tetap kuat. Jangan lupa hashtagnya gas tapi sayang, langsung aja gas tapi galak banget kalau segini-gini. Tapi itu buat bantu dia. Soalnya jahat banget. Maksud gue gini, perempuan macam apa yang lagi PDKT, you are okay, udah makin okay, tiba-tiba dengar sudut pandang orang loh padahal. Dan tiba-tiba nggak ada bukti, nggak ada apa, nggak ada klarifikasi, nggak ada apa, nggak nanya, langsung dia menjawab. Bagi gue itu bukan orang yang baik. Iya. Karena dari Tuhan itu bukan karena kisruh di tempat kerjanya, bukan karena masalah tempat kerjanya itu, tapi lebih ke tindakan si orang yang deketin lo itu. Betul. Bukannya dia deketin secara tulus, gue dengar dari temen gue, begini-begini. Bener nggak sih? Itu harusnya dilakukan oleh seorang pasangan, atau calon pasangan yang benar-benar sayang, ya kan? Karena apa yang kita lihat itu belum tentu benar, apa yang kita dengar juga belum tentu benar. Masalahnya itu masalahnya. Aku aja yang nggak ngapa-ngapain dijauhin juga biasa aja kok. Ren, lo Ren, punya pandangan lain nggak Ren dari Gue? Jadi buat gue setuju dari apa yang El bilang, dan gue berharap Marhen ini termasuk pria atau cowok yang tanda kutip difitnah ya. Sebenarnya kamu nggak kayak gitu, tapi dijelek-jelekin sama sama rekan kerjamu, dan akhirnya dijauhi sama satu kantor dan juga sama gebetanmu gitu ya. Kalau dari aku jangan dibalas, biar Tuhan saja yang balas gitu kan. Tapi di satu sisi mungkin perspektif yang berbeda, dan aku berharap ini bukan Marhen ya. Aku berharap ini orang lain gitu, bahwa ternyata apa yang disampaikan itu ternyata benar. Misalkan ini bukan Marhen sekali lagi ya, ini mungkin cowok lain gitu. Ternyata si A tuh ya sama juga dong namanya Marhen Dion. Ternyata si A tuh ini suka selingkuh misalkan gitu, atau mau manfaatin dan sebagainya. Dan ternyata kejelekan-kejelekan itu benar adanya gitu loh. Ya, jadi ternyata memang mungkin suara-suara miring itu adalah jawaban doa dari si cewek ini yang bilang aku mau pasangan yang takut akan Tuhan, yang ini ternyata dibongkar dari awal gitu. Nah, maksud aku gini loh, buat cowok-cowok juga atau siapapun gitu, belajarlah juga untuk mengevaluasi diri ya, berkaca gitu loh. Maksudnya kadang orang bisa jadi ketika dekat sama kita terus akhirnya menolak, itu ada dua kan. Satu, kita berdoa, Tuhan ini bener nggak ini jodoh yang dari Tuhan atau bukan gitu. Tapi yang kedua ya kita berkaca gitu loh. Kita mengevaluasi diri kita gitu. Ya kalau secara fisik susah ya mau ngubah mau operasi plastik atau gimana gitu. Ya minimal inilah rambutnya rapi kayak Mas Kris gitu kan. Terus ganteng bawa ya, terus kemana-mana wangi gitu, jangan seminggu nggak mandi, terus ketemu gebetan kan repot kayak gitu ya. Ya minimal ada perbaikan inilah gitu, secara penampilan juga diperhatikan gitu. Dan tapi kan yang jauh lebih penting adalah karakter kita gitu. Bagaimana kita bersikap, attitude kita. Apakah jangan-jangan itu adalah hal-hal yang harus kita benahi gitu di dalam kehidupan kita. Dan aku percayanya sih ya Tuhan, kalau kita memang sungguh-sungguh mau jadi anak-anak Tuhan yang semakin serupa dengan Kristus,
Bahkan ketika ada calon pasangan kita yang akhirnya mundur karena sikap dan karakter kita, ya kita bisa menerimanya dengan lapang dada, dalam arti, oh mungkin aku harus memperbaiki diri, terutama dari segi karakter, dari segi attitude-ku, mungkin ada yang salah, ada yang kurang, dan dari situ kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi selain berdoa, tanya Tuhan, ini memang jodoh dari Tuhan atau bukan, yang kedua berkaca sih. Kita lihat apakah diri kita ini layak untuk jadi seseorang yang diterima oleh calon pasangan kita itu. Iya. Gitu. Betul. Seringkali pada waktu kita menunggu jodoh kita tuh sebenarnya waktunya kita untuk mempersiapkan diri kita yang terbaik buat pasangan kita. Gitu. Betul. Ada pertanyaan nyangkut sama tentang pasangan, karena ini memang ngomongin pasangan. Tapi ini beda, udah nikah. Nah, kalau tadi kan masih gebetan, masih percintaan orang yang belum jadian. Saya katanya mencintai istri lebih dari saya mencintai Tuhan. Mungkin Om Dani dulu nanti bisa jawab. Sampai suatu hari, istri saya ternyata berkhianat dan membuat saya terpuruk seperti sekarang ini. Bisa nggak saya berdoa sama Tuhan, atau boleh nggak saya berdoa sama Tuhan untuk mencabut rasa cinta saya sama istri? Ini udah nikah nih. Gimana? Untung bukan agar Tuhan mencabut nyawa. Kalau sebut cinta itu masih mending ya. Bisa nggak saya berdoa untuk Tuhan mencabut nyawa? Oh jangan. Gimana Om Dani? Ya, aku pertama-tama kagum karena setelah istrinya berkhianat pun dia masih sangat mencintai istrinya. That's why dia minta rasa cinta itu dicabut karena dia masih cinta banget gitu kan. Dia takut banget ya. Dan memang gejala-gejala bucin tampak di sini ya. Oke, dikhianati adalah hal yang awful, hal yang sangat buruk. Dan meskipun kita nggak terlalu dalam cintanya pun sama istri lebih daripada Tuhan, rasa terluka itu memang nggak terobati ya. Kalau kita masuk dalam pengkhianatan, baik kita yang mengkhianati ataupun kita yang dikhianati. Cuman kalau benar, kan nggak tahu tadi bro yang tanya ini kan bertanya bahwa dia mencintai istri lebih daripada Tuhan. Kalau memang benar demikian, ya mungkin di sini kita jadi melihat satu realita kan, bahwa manusia semakin dalam kita kenal, semakin dalam kita cintai, semakin kita akan dikecewakan. Yeah. Tapi cuma Tuhan yang semakin dalam kita kenal, semakin dalam kita cinta, semakin dalam kita terkagum terus gitu kan. Dan ya semua orang jatuh di dalam hal ini kok. Ada orang yang lebih mencintai istri daripada Tuhan. Ada orang lebih mencintai pekerjaan. Apalagi sih nama baik, prestasi lebih daripada Tuhan. Sampai satu titik dibuktikan bahwa semua itu ternyata bisa ninggalin dia dan cuma satu yang setia, Tuhan. Nah, atas dasar melihat kesetiaan Tuhan inilah cinta kita kepada Tuhan lebih dalam, bukan dipaksakan, bukan kita atur demikian, cuma karena dia mencintai kita terlebih dahulu, baru kita bisa mencintai dia sebesar-besarnya. Jadi bukannya aku yang berusaha untuk memilih, untuk memprioritaskan Tuhan, seolah-olah kemampuan itu lahir dariku. Enggak. We love Him because He first loved us. Nah, jadi dengan demikian, secara otomatis setelah kita merasakan cinta Tuhan, bergeserlah prioritas cinta kita. Jadi apa yang mesti dilakukan sekarang? Bukannya minta Tuhan mencabut cinta pada istri, tapi izinkan Tuhan mencintaimu. Izinkan dia memelukmu, dan dirimu cuma merasakan cinta Tuhan yang berlimpah. Izinkan dia mencintai. Let him love you. Aduh, kok jadi melo gini sih kita hari ini? Aduh, Om Kris. Om, sebenarnya kalau misalkan orang, ini kan mungkin pertanyaannya akan jadi lebih dalam karena gini kan. Orang udah istri dan mereka saling mencintai, dan salah satu mengkhianati, istrinya mengkhianati dia gitu kan. Padahal dia cinta berat sama istrinya gitu kan. Mungkin yang terpikirkan dia bukan hanya sekedar cabut cinta ya. Mungkin terpikirkan bahwa kayaknya gue ambil keputusan untuk udah deh kita pisah aja deh. Gitu kan.
Akhirnya cinta itu kan artinya kita berkomunikasi dan kita akhirnya memisahkan diri gitu. Akhirnya kita udah nggak akan jalan lagi kehidupan rumah tangga ini. Nah, pandangannya kalau misalnya dari sisi kita sendiri gimana nih kalau sudah dalam keadaan seperti ini? Itu ini kasus menarik begini, bahwa tadi pertanyaannya atau latar belakang ceritanya adalah sang suami mencintai istri lebih daripada dia mencintai Tuhan. Ya. Tapi ketika ada masalah, nah dia mencari Tuhan. Ini paradoks gitu kan? Ya. Dia tidak berarti kan tidak menempatkan Tuhan di posisi yang semestinya, di tempat yang semestinya dalam keadaan normal ya, kemarin itu dalam keadaan wajar. Tapi ketika keadaan tidak wajar lah, dia kok malah mencari atau dalam tanda petik tadi katakan menyalahkan Tuhan juga, itu ada konotasi menyalahkan Tuhan. Nah itu menarik. Jadi Pastor Dani tadi gue setuju bahwa yang perlu dilakukan sekarang adalah setup prioritas gitu kan. Artinya bahwa selama ini ketika sang suami mengesampingkan Tuhan dan selalu melihat istrinya terus gitu kan, jadi Tuhan ada di sebelah mana itu kan, istrinya ada di tahta gitu. Tuhan sedang menantikan dia, jadi Tuhan sedang menunggu, bukan menunggu lo jatuh ya, bukan, tapi menunggu momen bahwa selama ini nih Tuhan ada gitu kan, tapi nggak pernah lo perhatikan gitu kan. Nah saat ini ya izinkan dia hadir dalam hidupmu dan masuk kepada tempat yang seharusnya, tempat yang semestinya. Dan berangkat dari situ, ya lihat apa yang akan Tuhan karyakan dalam kehidupan rumah tanggamu ketika setting prioritas, setting mana yang lebih penting, mana yang lebih cinta, mana yang lebih utama, yang lainnya pasti akan mengikuti. Tapi nih Tuhan kasih contoh Hosea. Tuhan kasih contoh Hosea itu kan menarik gitu kan. Dia itu kan cinta yang dikhianati gitu kan. Bukan cinta yang dikhianati. Di Hosea dikhianati Gomer itu kan berkali-kali, enggak hanya sekali gitu kan. Dan kurasa gini, kurasa Hosea tidak hanya sekedar melaksanakan perintah Tuhan. Tapi kurasa Hosea tumbuh juga rasa cintanya kepada Gomer. Pasti tumbuh rasa cintanya. Karena nggak mungkin dia melakukan itu semua. Karena apa? Kayak dia diperintahkan untuk menjadi contoh gitu kan, karena kasih Tuhan. Nah pastinya keseluruhan kasih Tuhan itu ada dalam dirinya. Dan dia bisa mengejawantahkan, mengejawantahkan kasih Tuhan itu kepada Gomer. Dan kemudian meski Gomer berkhianat sedemikian rupa berkali-kali kan, kembali ke cinta masa lalunya, Hosea masih bisa sanggup untuk merengkuhnya, mendekapnya sama seperti Tuhan kepada Israel, dan kemudian memperlebar seperti Tuhan kepada manusia. Nah itu di satu sisi bagus bahwa dia tidak bisa padam cintanya pada istrinya, tapi kembalikan bahwa cinta Tuhan adalah di atas daripada cinta istri. Dan ketika cinta kepada Tuhan tempatnya dikembalikan, nah itu akan, saya rasa seperti Hosea katakan tadi, Hosea itu akan membuat yang berikutnya atau cinta-cinta yang lainnya, posisi-posisi hidupnya yang mulai berantakan ini akan teratur kembali seperti yang dia inginkan atau Tuhan inginkan. Menurutku gitu sih. Iya, benar banget. Karena memang kita nggak bisa menomorduakan Tuhan ya. Prioritasnya aja udah salah tadi ya, prioritasnya udah salah. Jadi gue keinget tentang gimana Tuhan sebetulnya cintain kita. Seringkali juga dia cintanya bertepuk sebelah tangan gitu kan. Karena dia punya cinta yang nggak ada batasnya. Bahkan dia saking cintanya sampai ngejar kita jadi manusia gitu untuk cintanya, tapi tetap sebelah tangan gitu loh. Tinggal tergantung reaksi kita sih, sebetulnya tergantung reaksi kita. Kalau kita paham bahwa Allah adalah kasih, kita pasti akan juga mempraktekkan endless love itu juga ya.
pasangan kita, sebetulnya seperti itu. Nah, buat teman-teman juga nih yang lagi dengerin acara ini, dan kamu pengen banget untuk curhat, kamu pengen banget untuk sharing problem masalah kamu boleh yuk WA ke 0813 8700 1055. Sekali lagi 0813 8700 1055. Akan ada teman-teman dari Kejar TV yang siap untuk melayani kamu, untuk bisa menolong kamu, untuk share juga, yang bisa membuka pikiran kamu bagi bahwa tangan Tuhan selalu tersedia dan juga selalu buka tangannya untuk kamu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih teman-teman yang menarik nih. Kayaknya udah saatnya untuk ke Randy dulu kali ya, Randy dulu baru ke El. Gantian dong. Kasihan nih. Oke, yuk. Ini ada pertanyaan. Saat ini, saya itu hampir putus asa karena suami saya banyak sekali berubah. Baik sama saya, ataupun sama kedua anak kami. Nah, saya sedih karena bingung apa yang harus saya lakuin. Apakah saya tetap bertahan, atau saya tetap terima seperti ini terus. Bahkan sepertinya suami udah nggak cinta lagi sama saya. Tapi dia nggak berani untuk mengambil tindakan untuk ngelepasin saya. Apa yang harus saya lakuin? Gitu, Ren. Yang pertama pastinya ini sebelum saya bicara buat ibu ini ya, buat ini pelajaran juga buat setiap kita, siapapun yang sedang mencari pasangan, pastikan kita sebelum memutuskan untuk menikah juga kita belajar untuk buka mata lebar-lebar. Memang pasti waktu masih pacaran, topeng-topeng itu akan tetap ada gitu. Orang-orang masih akan tetap menunjukkan sisi-sisi yang baiknya. Lah kalau kita udah maksimal menyelidiki dan mencari tahu aja bisa kecolongan, apalagi kalau kita tutup mata. Apalagi kalau kita ibaratnya memilih kucing dalam karung gitu kan. Kita asal-asal memilih pasangan. Akibatnya ya seperti ini. Kita bisa merasa kok ternyata dia berubah ya, kok ternyata dia nggak seperti dulu. Atau jangan-jangan bisa jadi kita kurang pengenalan saat itu gitu. Kita tidak benar-benar membuka mata untuk melihat seperti apa sih sebenarnya pasangan yang sedang kita jalin hubungan dengannya itu kayak gitu. Nah, tapi sekarang karena persoalannya adalah pernikahan sudah dilangsungkan, sudah dikaruniai bahkan 2 orang anak ya, gitu. Jadi rasanya sudah terlambat untuk kembali membuka mata lalu mulai mencari pasangan yang lain kayak gitu ya. Tapi mungkin kita bisa mulai dengan komunikasi gitu loh. Penting sekali untuk kita bertanya, untuk kita mencari tahu dengan hati yang tenang, dengan diskusi layaknya orang dewasa kayak gitu. Ada apa sih dengan kamu? Apa yang membuat kamu berubah? Apa yang salah dari aku gitu. Coba untuk terus bangun komunikasi seperti itu, bertanya kepada dia, apa sih yang membuat kamu jadi seperti ini kayak gitu. Minimal itu akan membantu kita dari apa yang akan disampaikan oleh pasangan kita itu untuk kita menentukan sikap, untuk kita memutuskan akan bersikap yang seperti apa kayak gitu. Memang nggak mudah sih posisinya di sini. Aku tahu pasti nggak gampang. Apalagi tadi ada kalimat sepertinya dia sudah tidak sayang dengan aku kayak gitu, dengan anak-anak dan seterusnya. Ya balik lagi yang jelas kita butuh kasih Tuhan, kita butuh keintiman dengan Tuhan untuk kita punya kebijaksanaan, untuk kita punya hikmat dalam menjalani rumah tangga kita gitu. Dan jangan lupa kita juga butuh orang lain. Ya, tapi bukan laki-laki lain maksudnya ya. Bukan orang lain yang mengisi kekosongan dari si pasangan kita itu, tapi lebih tepatnya saudara-saudara seiman yang bisa mensupport kita, bisa mendoakan kita, bisa memberikan nasihat-nasihat yang membangun, yang membuat kita bisa berjalan 1 langkah, 2 langkah ke depan gitu menghadapi mungkin aku katakan ya badai di tengah rumah tangga dari ibu ini gitu. Yang jelas jangan buru-buru ambil kesimpulan atau membuat sebuah pilihan, udah kita pisah aja, atau sudahlah kita bercerai saja gitu. Sebelum
kita lakukan berbagai macam usaha untuk memperbaiki hubungan tersebut. Gitu. Sudahkah kita, seberapa jauh kita melibatkan Tuhan di dalam pemulihan rumah tangga kita? Seberapa jauh kita melibatkan Tuhan untuk terlebih dahulu mengubah pribadi kita sendiri, kayak gitu. Atau jangan-jangan bisa jadi ada hal-hal yang membuat suami itu berubah, dan itu bisa disebabkan oleh diri kita sendiri. Nah, itu kan juga penting untuk kita introspeksi kayak gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku share, Ya, Bang Jo. thank you, Ren. Nah itu, Ren, tadi sebenarnya yang gue mau tanya juga. Tadi gue mau tolong El tadi. Mungkin sebenarnya seringkali kita cuma ngelihat, oh dia berubah, dia udah nggak lagi kayak dulu, dicintanya udah berubah. Tapi mungkin dia lupa untuk sama dirinya dia gitu loh. Bahwa ada mungkin kita juga harus introspeksi gitu. Nggak tahu, kalau El mungkin punya pemikiran lain, El. Gue punya sudut pandang agak beda sih. Jadi gini, with all due respect, Ibu, Ibu ini dari apa yang gue baca, Ibu tidak bilang udah berapa lama menikah, ya. Jadi saya nggak bisa memastikan itu segimana sebenarnya masalahnya. Kenapa? Karena berdasarkan riset yang saya pelajarin dan apa yang saya lihat dan sebagainya, misalnya permasalahan pernikahan di bawah 30 tahun dan yang di bawah 10 tahun itu beda banget. Kalau seorang suami itu cuek atau berubah padahal di bawah umur 10 tahun, di bawah pernikahan di bawah 10 atau 8 tahun itu beda. Dibanding misal udah menikah 30 tahun, 40 tahun terus dia berubah. Kalau dia berubah pada waktu pernikahan ibu udah lama gitu ya, misalnya 20 tahun, 30 tahun, maaf kalau misalnya berubahnya itu tidak sampai mengganggu apa yang, walaupun dia berubah banget, Bu, minta maaf ya, Ibu terima aja. Dia kalau dia nggak mukul, kalau dia nggak apa, kenapa? Karena laki-laki dan perempuan itu begitu dia sudah umur 50, 60, dia sudah mengalami namanya midlife crisis. Hormon di kepala udah berbeda, Bu. Jadi Ibu nggak bisa expect beliau seperti muda. Nggak usah Ibu. Banyak kok orang-orang yang saya tahu begitu mereka udah 50, 60, pernikahan mereka berubah, Bu. Kenapa? Bukannya mereka nggak sama mencintai, memang berubah aja. Tiba-tiba rasa yang mereka rasakan pada waktu mereka masih muda itu nggak seperti biasa lagi. Mereka mulai ada rasa yang misal umur 60 jadi lebih sering teriak-teriak. Kenapa? Karena mungkin telinganya mulai susah dengar. Bisa loh, bisa banget loh. Susah dengar. Itu sebuah realita. Dan tapi ingat nggak Ibu? Kalau misalnya itu yang terjadi, Ibu ingat janji pernikahan Ibu bahwa Ibu akan bersama suamimu susah, senang, kaya, miskin di hadapan Tuhan. Jadi itu. Karena perubahan itu Ibu nggak bisa, Bu. Ibu kalau memang gara-gara itu. Dan saya ekspektasi Ibu pasti sudah nanya ke suami Ibu. Saya yakin Ibu udah nanya, kamu kenapa? Dan suaminya mungkin bilang nggak apa-apa dan sebagainya. Kalau misalnya dan saya soalnya yang saya lihat gini, apa yang Ibu tulis ini banyak kan asumsinya. Sorry ya, Bu. Sepertinya dia sudah tidak sayang. Saya jujur kurang bisa mendengar kata sepertinya, Bu. Karena saya harus lihat dari tindakan dan sebagainya. Coba Ibu lihat lagi. Selain apa yang Pastor Randy bilang itu bagus banget tadi, saya juga mau ngasih nambahin juga bahwa sepertinya ini seperti apa, Bu? Apakah dia mukulin Ibu? Apakah dia nggak peduli sama anak-anak? Atau Ibu kan, dan maaf, Ibu kan misalnya kan Ibu kan seorang istri. Apakah misal suami lagi mandi, Ibu, maaf ya, bukannya mau posesif dikit ya, maaf Bu ya, nggak ada salahnya Ibu iseng, kalau misal Ibu punya aksesnya, cek handphonenya, apakah ada selingkuhan. Kalau nggak ada selingkuhannya, nggak ada apa, dan semuanya aman-aman aja. Bu, mungkin dia lagi stres kerjaan kali Bu. Karena laki-laki itu, saya harus kasih tahu, laki-laki itu simple Bu. Dia punya duit banyak, dia bisa bahagian keluarga, dia tenang. Apalagi kalau dia memang sayang sama ibu dan anak-anaknya. Tapi kalau misalnya pekerjaan lagi susah, lagi apa gini, maaf Bu, semua laki-laki juga kena, stres juga. Mikir, sekolah anak mau kayak gimana, mikirin ibu kayak gimana, walaupun kesana cuek, laki itu diem cuek itu nggak selalu karena dia nggak mau tahu. Laki cuek karena dia terlalu banyak yang di kepala dia seringkali, Bu. Jadi, sorry Bu, saya harus kasih tahu ini, saya bukan ngebela, saya hanya pengen tahu aja. Apakah Ibu ini posisinya seperti apa? Karena gini Bu, prinsip saya belajarnya gini,
semakin ibu tahu persis posisi ibu, semakin ibu tahu gambaran akurat apa yang ibu alamin, bagaimana perlakuan suami ibu, perlakuan ibu pada suaminya, semakin ibu bisa tahu kira-kira sebenarnya masalahnya apa. Karena saya belajar bahwa laki-laki itu dan perempuan tidak akan bertingkah aneh kalau misalnya tidak ada alasannya. So, saya harap itu mampu membantu untuk membuka pikiran ibu. Itu aja. Bless you. Demikian penyuluhan untuk kaum ibu-ibu. Luar biasa banget. Nah, ini memang salah satu yang bisa membuka pemikiran juga ya, bahwa belum tentu juga apa jadi asumsi itu tanpa dikonfirmasi, tanpa ditanyakan, tanpa ada komunikasi, jadi satu yang benar, belum tentu juga. Oke, ini udah masuk 1 jam, bahkan udah lebih, 1 jam lebih. Saya berbagi, gue minta tolong Om Dani deh, bisa menyimpulkan nih Om. Apa yang Buset, salah dong. Yang host kan Om. Tapi mic-nya deketin Om mic-nya. Supaya Ini jelas. kecil suaranya. Nah, oke. Gimana Om? Ini kecil ya? Ya. Halo. Nah, yaudah gitu aja, telan aja. Gimana Om? Gimana Om? Gue juga bingung kesimpulan ya. Ya, kesimpulannya adalah relasi adalah hal yang kompleks. Baik yang masih mencari, udah berpacaran, udah nikah, relasi itu selalu jadi hal yang terus dikerjain. Kita kan pengennya aman, tenang, permanen. Tapi ternyata ya relasi itu terus bermain ya, terus dinamis. Dan gimana justru di setiap relasi ini kita jadi bercermin hubungan kita dengan mempelai kita yang pertama, yaitu Kristus mempelai kita. Nanti kita bercermin dari situ, kita melihat kasihnya dia, kita bisa diperbaharui. Dan gimana bisa kenal Kristus? Ya Alkitab mereveal pengenalan kita dengan Kristus yang paling kaya, yang paling banyak. Om Dani, sorry Om, suaranya Om putus-putus. Ya. Putus-putus ya? Iya Om. Kalau gitu gini, Apa? Om aja yang nyimpulin Om. Gue mau cuma ngomongin aja. Kalau misalnya kita seringkali ngerasa bahwa cinta itu bertepuk sebelah tangan, jangan buru-buru bilang bahwa wah ini jangan-jangan kehendak Tuhan, pengen kita pisah. Oh jangan-jangan ini kehendak Tuhan bahwa kayaknya ini bukan dari Tuhan, belum tentu. Nah, justru kita harus ambil inisiatif untuk datang bicara. Dan kadang-kadang juga yang namanya buka pembicaraan itu melelahkan, seringkali melelahkan, tapi bukan berarti bahwa kita bisa menyerah. Karena tanda sayang itu, tadi seperti apa yang El bilang, bahwa tanda sayang itu harus dilihat dari aksi kita, gitu kan. Aksi kita bahwa kita memang membuktikan dengan buka komunikasi, bicara, dan juga perubahan dalam kehidupan, gitu ya. Itu yang penting. Karena sendok sama garpu aja kalau lagi makan satu piring aja itu bisa ribut ya. Apalagi dua pribadi yang berbeda, dari dua keluarga yang berbeda, lalu disatukan di dalam satu hubungan, pasti juga ada keributan-keributan yang akan muncul dalam sebuah hubungan. Nah, jadi sebelum kita mengambil keputusan untuk berjalan dalam satu hubungan, atau mungkin teman-teman juga yang menyaksikan acara ini yang sudah mengambil keputusan untuk bisa berjalan bersama, jangan pernah menyerah untuk mempertahankan hubungan, karena yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan prioritas. Itu yang paling penting. Kalau tadi kita bicara tentang Tuhan, jangan sampai Tuhan kita taruh di tempat yang kedua, tapi Tuhan harus di tempat yang pertama dalam hubungan ini. Karena Tuhan, God is love, Allah adalah kasih. Kita tahu udah punya buktinya, gimana Allah nggak pernah nyerah. Allah nggak pernah nyerah untuk mencintai kita, Allah nggak pernah nyerah untuk mengasihi kita, bahkan Dia kasih nyawanya untuk membuktikan kasihnya buat kita. Kalau tadi bukti nyatanya seperti cerita Amos dan Gomer ya di Alkitab, gimana? Simpson. Kenapa? Simpson dan si Gomer, bukan Amos dan Gomer, gimana sih? Hosea. Simpson itu Delila. Hosea dan Gomer. Nah, gimana dia nggak pernah nyerah juga gitu loh, walaupun mungkin kesel istrinya udah berkali-kali nyianatin dia gitu kan, tapi Tuhan kalau udah taruh kasih, dia akan selalu berusaha untuk nggak nyerah, untuk mendapatkan kembali cinta. Oke, thank you banget buat teman-teman, buat Randy, buat El, buat Dani, dan juga Peter Chris yang udah nemenin kita selama 1 jam ini. Dan jangan lupa, saya juga mau ngasih momen juga, Sundari mungkin bisa bantu juga untuk kasih lihat webinar yang akan datang ya di hari Senin.
Oke, thank you banget buat kita semua, buat teman-teman semua juga yang udah nyaksin sampai hari ini, sampai 1 jam ke depan ini kita udah sama-sama bisa kasih kesimpulan, bisa nyajiin informasi juga, bisa sharing bareng, dan kita nggak mau sampai sini aja. Kalau misalnya kamu benar-benar, aduh, saya pengen banget untuk sharing, saya pengen dengar, pengen cerita, saya pengen didoain. 0813 8700 7055 bisa jadi satu nomor yang kamu bisa curhat, kamu bisa sharing, kamu bisa berdoa juga di situ ya, ada tips-tips yang bantu kamu. Dan jangan lupa juga selesai berbagi, pastinya pengen ngajak kamu juga untuk terlibat dalam apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Kamu bisa jadi donatur di sana. Tinggal kamu donasikan dana kamu ke BCA 5055 1821 Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Nah, akhirnya kami berlima di Pijar TV mengucapkan sama-sama salam terang bagi Indonesia. Oke, see you guys. Bye-bye.